Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Semoga kita dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertatap maya ya. Meskipun kita tahu bahwa pandemi ini sangat menyulitkan kita untuk pembelajaran tatap muka. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anakku yang Bapak cintai ya, meskipun kita pada masa pandemi ini ya, kita masih tetap bisa melaksanakan pembelajaran dalam tatap maya. Nah kemarin sudah Pak Arif berikan tugas. Tugasnya itu kan tentang berhubungan dengan LKS, yaitu tema 1, subtema 2 ya, pada pembelajaran yang pertama. Dan hari ini Pak Arif ingin menjelaskan supaya kalian tidak begitu banyak tugas ya. Tugas menumpuk tidak dikerjakan, jadi Pak Arif membuat video pembelajaran ini atau tatap maya ini untuk kalian pelajari di rumah masing-masing. Dan mudah-mudahan besok mungkin sudah ada info apakah pembelajaran tatap muka terbatasnya bisa dilaksanakan. Kemungkinan besar seperti tahun kemarin ya, ibu bapak guru yang mengunjungi ke kelompok-kelompok rumah kalian. Jadi nanti kita tentukan kelompok mana saja, terus nanti setiap hari bergantian Pak Arif mengunjungi ya. Baiklah anak-anakku, kita mulai saja ya. Ya, Pak Arif share dulu. Nah, ini kita share. Nah, ini dia. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang masih buku tema 1 ya, hanya saja subtemanya sudah subtema 2 ya. Pembelajaran ke-1 yaitu tentang hewan sahabatku. Nah, anak-anakku, ini ada sebuah gambar ya. Ada gambar di sana. Nah, apakah kamu penyayang hewan? Ini kamu bisa jawab ya. Kemudian apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Ini apa saja sih manfaatnya? Kemudian bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Nah, ini kalian mengamati di sini ada, coba Pak Arif perbesar ya. Nah, ini gambarnya mungkin bisa terlihat ya di layar kalian di handphone. Nah, ini ada apa kira-kira nih? Ya, ini ada, kalau yang ini domba ya. Ada anak yang kaosnya warna kuning sedang memberikan makan domba. Kemudian ini ada bapak-bapak yang sedang mengawasi, ada anak-anak yang berhijab pink sedang memberi makan. Apa ini, hewan apa nih? Ya betul, sapi. Kalau yang ini, nah ini sedang memberi makan ayam ya. Ayam ini memang banyak di lingkungan kita. Kemudian ini apa nih? Ikan ya. Ada ikan, 2 orang anak nih sedang memberi makan ikan. Kemudian ini ada bebek ya. Mungkin kalian juga di rumah ada beberapa atau peliharaan ya. Baik itu peliharaan hewan maupun hewan kesayangan kalian seperti kucing, seperti itu. Nah, ayo kita amati. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Kita baca teks berikut dan amati gambarnya.
Ini kalau dilihat itu ada gambar apa ini anak-anak? Ya betul, ini gambar gajah ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, kemudian ini pohon pisang. Nah ini, coba Pak Arif bacakan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Kemudian, kita lanjutkan. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti negara Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, ini ikan tunanya. Kalian bisa lihat. Mungkin kalian pernah makan ikan tuna atau belum? Ada yang di sini suka sekali dengan makan ikan? Kemudian Pak Arif lanjutkan. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita, burung takur, dan hidup di Malaysia? Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Ini bentuk burungnya seperti ini. Nah, hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan yang lainnya? Kamu bisa cari informasi di buku LKS yang sudah kalian dapatkan atau di internet ya. Kita lanjutkan. Nah, kita akan mengkelompokkan nih hewan-hewan yang ada di dalam teks yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nanti kamu bisa lihat di LKS juga ya. Kita coba dulu, lewati dulu ya. Kita coba amati gambar dan lengkapi diagrammu dengan hewan-hewan berikut. Nah, ini ada hewan apa ini? Kura-kura, ini ada ikan, ini ada betul sapi, ini burung, elang ya. Ini ada hewan pemangsa nih. Krokodil atau buaya. Ini ada seperti paus, ayam, ular, kemudian kucing. Ini ada ular, ayam, kucing. Bacalah teks berikut dalam hati. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Hewan juga sama ya, seperti manusia ya, anak-anakku berkembang biak. Artinya bertambah jumlahnya. Bagaimana caranya? Kita lihat di bawah ini ya. Ini ada ovipar namanya. Apa itu ovipar? Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Nah, contohnya ini ada ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Nah, coba cari di lingkunganmu ya. Hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, kalau dalam bahasa ininya disebutnya IPA mungkin ya. Ini ovipar. Ingat-ingatnya O, itu telur. Ya, ada huruf O-nya jadi telur. Untuk memudahkan mengingatnya, ovipar. Kemudian ada yang kedua, vivipar ya. Jadi selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar ya, betul ya. Ini contohnya seperti sapi, ya, ada di dekat kita juga kucing ya. Coba kamu perhatikan kucing di rumah kamu ya. Kemudian gajah ya. Nah, itu contoh-contoh yang sudah disebutkan itu berkembang biaknya secara vivipar atau secara melahirkan. Ya, dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Ya, coba kamu ingat-ingat hewan apa yang di sekitar kita yang melahirkan ya. Yang ketiga ini ada ovovivipar. Ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sekaligus melahirkan. Jadi ini unik ya. Ini
Ini ada telurnya, kemudian melahirkan juga. Nah, bagaimana caranya? Ada dua contohnya, adalah ular. Jadi si telur itu tidak dikeluarkan seperti ayam. Ya, telur itu tetap disimpan di dalam tubuh induknya. Kemudian nanti telur itu kan sama seperti apa? Keluar atau retak seperti itu. Nah, contohnya itu ular ya. Ular itu telurnya di dalam, kemudian ketika ularnya ingin menetas ya, dia keluar juga dari induknya. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Nah, khusus untuk ular ini tidak melahirkan ya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Jadi ada terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Satu contoh lagi seperti kadal ya. Kadal di sana ada. Kalau kamu buka LKS itu bisa dilihat di halaman 41. Bagi anak-anak yang sudah LKS bisa dilihat halaman 41. Nah, di sana juga ada ya. Contoh hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak yaitu kadal ya. Contohnya ini ikan hiu, ikan pari, kuda laut, bunglon dan platypus. Nah, itu contoh lain. Nah, ini tuliskan manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Nah, tentunya perkembangbiakan ini ada manfaatnya ya, baik secara ovovivipar atau vivipar. Nah, ini ada gajah ya. Gajah, siapa yang pernah naik gajah? Nah, Pak Arif juga sendiri belum, tapi kalau gajah asli pernah Pak Arif melihat, yaitu ketika di mana ya? Oh, di Prambanan atau di kebun binatang. Nah, kalau kalian mau lihat gambar atau videonya bisa cari di YouTube ya. Hewan-hewan ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Ayo membaca ya. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Seperti kita ketahui, setiap hari juga kita makan daging ya, terutama banyak itu ayam, daging ayam. Siapa ya di sini yang suka tiap hari makan ayam? Nah, Kentucky ya, Kentucky juga itu kan dari ayam. Kemudian siapa di sini yang suka ikan? Nah, ikan itu bagus ya, banyak proteinnya. Jadi dalam keseharian juga hewan itu akrab dengan kita ya, karena hewan juga ada yang dikonsumsi dan banyak dijual. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Mari bacakan ya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan ASEAN Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah bersaingan, baik pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Seperti kita yang lalu ya, itu ASEAN itu perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ini contohnya Brunei Darussalam nih, salah satu. Ada yang pernah ke Brunei Darussalam? Ya, mudah-mudahan kalian ke Brunei Darussalam ya, kalau salah satu negara kaya di Asia Tenggara ini. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Indonesia juga sama ya, punya minyak bumi dan gas alam. Nah, ini terkenal sekali Brunei Darussalam nih. Brunei Darussalam ini menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Ya, ini kerajaannya sangat megah ya. Kemudian yang kedua negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik.
Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertaniannya ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Jadi di Filipina itu banyak ya, hampir sama pertanian seperti di Indonesia ya. Pertaniannya juga baik, karena dia baik, berlebih, maka dia diekspor. Diekspor tuh dijual ke luar negeri. Komoditasnya apa? Seperti nanas, ya, padi, kelapa, gula. Nah, itu bisa dijual ke luar negeri. Nah, Indonesia juga sama ya, padi pertaniannya bagus. Negara selanjutnya adalah Indonesia, negara kita sendiri. Ini kalau kalian gambar ini, tahu gambar ini? Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak, gas bumi, tekstil itu seperti bahan-bahan seperti itu, bahan pakaian seperti itu ya. Dan produk-produk dari kayu. Dari kayu ini sangat banyak ya, dari Solo itu. Nah, jadi Indonesia karena banyak minyaknya, banyak gasnya, kemudian diekspor, ya, dijual belikan ke negara-negara lain. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, ini baik ya, Indonesia banyak memiliki kekayaan alam. Namun ini juga menjadi bumerang tersendiri menurut Pak Arief ya. Kenapa? Kalau sumber daya alam dikelola oleh bangsa lain ya, bangsa kita tidak bisa menikmati. Nah, maka dari itu kalian sebagai penerus harus terus belajar ya. Jangan malas untuk belajar. Kenapa? Karena untuk mengelola kekayaan alam yang sangat besar di Indonesia. Bisa kalian lihat dari sekitar kalian juga kan banyak tumbuhan, banyak pohon, banyak hewan. Dari itunya saja kalian dapat memanfaatkannya. Tapi jangan memanfaatkannya kemudian menjualnya terus-menerus tanpa melestarikannya. Nah, itu yang harus kalian cermati. Negara yang berikutnya adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Jadi sama seperti negara Indonesia ya, di Kamboja juga banyak menanam padi, ya, menanam pohon karet. Di Indonesia juga sama ya, karet. Karet itu dari pohon. Kemudian pohon itu seperti disayat seperti itu. Nah, itu getahnya itu seperti karet. Nah, dari sana maksudnya. Kalau padi kalian tentu sudah tahu ya, padi ya seperti dipanen dipanen, kemudian istilah padinya diselip ya menjadi beras, kemudian dijual ya. Karena saking banyaknya stok mungkin di negara Kamboja, jadi hasilnya itu bisa diekspor atau dijual ke luar negeri. Negara berikutnya adalah Laos. Bentar Pak Arif akan mencolokkan dulu ininya supaya tidak mati laptopnya. Nah, Laos itu bertetangga dengan Kamboja. Jadi ini negara tetangga ya, jadi bersebelahan seperti mungkin perbatasannya ya, berbatasan. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Jadi sebagian besarnya sama ya. Negara Asia Tenggara tuh atau ASEAN tuh banyaknya bertani ya. Sama seperti di Indonesia juga. Kemudian ini ada negara Malaysia. Malaysia itu negara tetangga ya. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian. Sama juga ya di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat di Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Ini saking banyaknya jadi elektronik, minyak, gas bumi diekspor atau dijual ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional.
Karena Malaysia juga hampir mirip-mirip dengan Indonesia, jadi dia juga menjual ya produknya seperti dari kayu, minyak sawitnya, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia. Diperdagangkan di dunia internasional, jadi di dunia semua. Negara berikutnya adalah Myanmar. Ini mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Jadi negara Myanmar ini ya merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Jadi lumbung padinya banyak. Mungkin juga kawasannya lebih luas dari Indonesia untuk menanam padinya. Nah, Singapura ini negara maju nih. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Nah, ini letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Negara Singapura itu termasuk negara disiplin, bersih ya. Kalau kalian sempat nanti suatu saat ya ketika kalian dewasa ke Singapura, mungkin ini adalah negara termaju, terbersih. Bersihnya kenapa? Karena di sana kalau buang sampah itu kena denda ya dan diterapkan ya. Seperti kalian ketahui kalau di negara kita memang masih kurang disiplinnya. Kita lanjutkan ke negara Thailand. Nah, ini terkenal sekali. Kalau kalian ingat Thailand, apanya? Ya, salah satunya adalah Thai tea. Thai tea itu teh Thailand yang dari Thai. Thai itu kan. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand saat ini. Penghasilan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Seperti kalian lihat ini ya, Thailand ini banyak sekali patung-patung Buddha seperti itu ya. Nah, Thailand juga terkenal. Kalau di Indonesia itu Thai tea ya. Teh Thailand itu banyak ya sekarang, lagi booming. Negara yang berikutnya adalah Vietnam ya. Setelah dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian. Jadi dulunya Vietnam ini sering berperang ya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang penduduk lainnya seperti usaha, jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, di Thailand ini, Vietnam maaf ya, transportasinya begitu perkembangannya pesat. Nah, lingkungan yang sehat menjadikan badan sehat dan kuat. Jangan rusak badanmu dengan narkoba. Wah, ini jadi kita juga di lingkungan kita harus kita perhatikan ya, harus kita bersihkan, jangan kita malas untuk membersihkan lingkungan sekitar karena lingkungan yang sehat itu menjadi badan sehat dan kuat. Dan juga walaupun di rumah terus ya, jangan memperbanyak main ya, mainnya yang positif-positif ya. Salam, itu ada anak ini. Nah ini ya, ini kita lewat saja ya, nanti kita ininya di LKS saja ya. Nah itu mungkin itu mungkin yang dari Pak Arif ya, ada tambahannya ini di tambahan ini ya. Ini tentang lebih ke pokok tentang perkembangbiakan hewan. Ya. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jadi hewan juga butuh berkembang biak seperti manusia. Kalau manusia kan berkembang biaknya bagaimana? Memperbanyaknya. Ya dengan cara melahirkan. Tentunya bagaimana kalau melahirkan? Sebelum melahirkan ya tentu harus nikah terlebih dahulu atau istilahnya kawin. Ya pada hewan juga ada ya. Ada yang kawin, ada yang tak kawin. Ya. Ada 3 cara berkembangbiakan hewan. Yang pertama ini bertelur. Kalau kalian lihat ini ayam ya. Ayam ya bertelur. Kemudian melahirkan. Ya, hewan juga ada melahirkan. Kalau ayam tidak melahirkan ya. Melahirkan itu seperti kuda, ya, sapi, kambing, ya, itu melahirkan. Terus ada yang namanya bertelur kemudian melahirkan. Ini contohnya ada ular. Beberapa ular ada yang bertelur. Kemudian telurnya itu disimpan di badannya. Nah setelah itu telurnya keluar itu kan melahirkan.
berikut melahirkannya. Jadi ovovivipar. Nah itu ada 3. Nah ini ada hewan apa coba tebak. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh burung, ikan, reptil, dan katak. Ini burung seperti apa ini? Burung ini ya. Bangau seperti itu. Kakinya panjang. Tapi dia termasuk jenis burung kalau burung bertelur ya. Paruhnya juga panjang. Ini ada telurnya. Nah, ciri-ciri petelur itu, ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Jadi kalau hewan yang berkembang biaknya dengan bertelur, ada cirinya. Coba kalian hewan kalau tidak ada daun telinga, nah itu bisa diidentifikasinya mungkin hewan yang bertelur, kemudian mengerami telurnya. Ya, rami telurnya itu. Kita lanjut. Nah, ini ada hewan apa coba? Ya betul ya, hewan apa? Ya kelinci. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, ini ada ciri-cirinya juga yang melahirkan ini atau beranak ya. Yaitu memiliki daun telinga. Daun telinga seperti kita ya, daun telinga ini ada telinga. Ada telinganya di tubuh, nah, ditutupi rambut. Contohnya ini kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Kemudian ini ada apa nih? Udah laut ini ya. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Ya, contohnya ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Nah, ini masih pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Ini kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Jadi kita juga kondisi lingkungan kita kan banyaknya tumbuhan-tumbuhan seperti itu. Dataran rendah, makanya banyak menanam padi. Di Asia Tenggara sendiri ya, di negara ASEAN banyak sekali yang negaranya itu bercocok tanam atau bertani. Nah, masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar, menyesuaikan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Contohnya kalau di kita kan banyak tumbuhan di pegunungan, beda dengan mungkin di dekat lautan, pasti mata pencahariannya nelayan. Jadi kita banyak batu-batuan, jadi banyak orang tua sebagian dari orang tua kita mungkin bekerjanya sebagai membelah batu, kemudian banyak rotan, pabrik rotan ya. Bekerjanya sebagai karyawan pabrik rotan. Nah, kawasan berikut terletak di negara Thailand. Menurutmu kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan negara tersebut? Ya, kalau kita lihat ini, ya banyak apa ini? Nah, ya banyak seperti lahan pertanian. Jadi kemungkinan bercocok tanam atau bertani. Nah, ini Pak Arif ingin mengulas ide pokok dalam teks laporan. Nah, ide pokok adalah gagasan. Ide itu sama halnya dengan gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, ide pokoknya pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok idenya di kalimat utama. Kalimat utama itu bisa di awal ya, bisa di tengah atau bisa di akhir. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Mungkin ini kalau laporannya tidak ada, hanya bacaannya. Kalau di LKS kalian bisa dilihat itu di halaman ide pokok tuh kalimat utama ya, dari halaman 44 sampai 45. 44 45. Nah, ini hanya informasi tambahan saja ya. Ini Pak Arif bacakan coba ya, kita belajar juga. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil. Nah, lihat kalian ya, martil tuh yang buat malu-malu itu. Sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia.
Namun bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Iya ya. Kalau hewan itu rata-rata setelah dilahirkan atau setelah menetas itu bisa berdiri, bisa jalan, bisa langsung makan sendiri. Berbeda dengan kita sebagai manusia ya. Justru kalau dari bayi kecil masih mungil, belum bisa berbuat banyak. Maka dari itu kita harus menghormati orang tua karena jasanya begitu besar bagi kita ya. Terutama ibu yang mengurus kita sejak melahirkan ya. Seperti itu. Nah, kalau dari ide pokoknya sendiri ya, ini sepertinya di awal ya. Nah, ini di sini nih. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Ini bisa dijadikan ide pokoknya. Oke, anak-anakku ya. Yang bisa Pak Arif jelaskan untuk hari ini. Ya. Yang sudah bergabung, terima kasih ya. Kita stop dulu presentasinya ya. Pak Arif ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah bergabung ya. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan pembelajaran via WhatsApp group. Sekarang Pak Arif sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.